Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan salam koperasi. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas masalah pengawasan koperasi di mana sektor ini merupakan sektor terlemah yang dimanfaatkan oleh oknum yang mengatasnamakan koperasi, mungkin oknum yang mengelola koperasi itu untuk digunakan sebagai sarana untuk menipu masyarakat. Dalam hal ini mereka mungkin menerapkan skema ponzi seperti itu dan atau sehingga terjadi koperasi gagal bayar seperti yang dialami koperasi Langit Biru tahun 2011, terus koperasi Pandawa, terus ada lagi koperasi Sejahtera Bersama, terus koperasi CSI dan koperasi Inti Dana. Dan yang terbaru ini adalah koperasi Indosuria. Kalau total ya kerugian dari selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya kerugian yang diakibatkan penipuan berkedok, katakanlah berkedok koperasi ini yang mencapai triliunan ya, bahkan mungkin di atas 20 triliun lebih ya. Jadi data-data yang kita himpun dari media online gitu ya, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 6 lagi. Terus yang paling gede itu ya di koperasi Indosuria ya. Jadi ini gimana sih sebenarnya? Jadi kan ini kan polanya sama ya. Jadi koperasi gagal bayar, polanya seperti itu ya kan. Terus pengawas memang ininya beda-beda sih, nama koperasinya beda-beda. Berarti kan anggotanya juga berbeda-beda. Tapi kan masih dalam lingkup satu wilayah negara kita Indonesia khususnya. Terus kemudian melibatkan banyak anggota. Jadi banyak masyarakat itu yang jadi korban gitu ya. Banyak masyarakat jadi korban dari produk investasi ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya pengawasannya itu seperti apa sih kok bisa berkali-kali ini ya. Jadi istilahnya itu terjatuh pada lubang yang sama ya. Padahal kan mulai dari KLB, terus KSP Pandawa, CSI, Indosuria, ini kan sama-sama menerapkan koperasi ya, mungkin mengelola simpanan sukarela atau simpanan berjangka ya. Kalau di koperasi kan seperti itu, simpanan berjangka yang bisa dikelola atau dimodifikasi ke dalam ini yang lain gitu ya. Kalau di bank mungkin deposito ya. Nah, kalau di koperasi kan beda ya, namanya simpanan berjangka. Nah, ini kenapa sih sebabnya kok bisa sampai berulang berulang kali terjadi ya? Dan dan totalnya itu kerugiannya triliunan. Apakah edukasi ke masyarakat itu kurang? Memang kurang ya. Terus apakah pengawasannya itu cukup kuat? Nyatanya enggak juga. Pengawasannya mungkin bisa dibilang lemah. Siapa yang mengawasi koperasi gitu? Paling kan koperasi itu yang ada RAT, terus dari pihak Kementerian Koperasi diundang untuk hadir. Kurang lebih seperti itu kan, pengawasannya sampai di mana? Makanya koperasi ini kan sebenarnya kan sebagai soko guru ya, atau penyangga utama tiang ekonomi perekonomian ya. Penyangga utama gitu ya. Jadi kok ironisnya ini malah malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ya untuk kepentingan pribadi kayak gitu ya. Ini sangat dilematis sekali dan seperti merusak citra koperasi itu tersendiri. Meskipun ya banyak koperasi lainnya yang benar pengelolaannya. Nah, ini pada kasus koperasi simpan pinjam biasanya seperti ini ya. Koperasi simpan pinjam yang dia memiliki produk turunan dari simpanan simpanan sukarela dalam bentuk simpanan berjangka yang dia memberikan imbal hasil mungkin melebihi deposito. Ini jadi soalnya sehingga masyarakat itu pada tertarik untuk bergabung dan ini tidak terlepas juga dari sistem pemasarannya yang menggunakan multi level marketing sehingga ketika saya memasarkan nanti saya akan dapat komisi dari nasabah yang saya pasarkan dan itu terus seperti itu. Ini yang harusnya dicarikan titik tengahnya karena sampai sekarang pun setiap permasalahan yang ditimbulkan dari koperasi ya berkedok investasi berkedok koperasi sampai sekarang pun masih dalam penyelesaian masalah hukumnya saja. Jadi seolah-olah setelah si penyelenggara atau si pengurus koperasi nakal itu dihukum masalahnya selesai. Kan nggak demikian ya, harusnya uang yang disimpan itu dikembalikan, terus bagaimana kejadian di masa lalu itu bisa dijadikan pelajaran untuk mengambil kebijakan di masa depan sehingga kasus-kasus seperti
CSI, Indusuri, atau KSB tidak terulang kembali dengan nama dan modus yang berbeda. Jadi kurang lebih kan seperti itu. Oke, Oracle seperti itu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Koperasi Indonesia.